Begini pernyataan pemain muda Red Spark, yaitu John Dabin yang mengaku akan hengkang dari tim Red Spark karena Megawati sudah tak lagi bermain di tim Red Spark. John Dabin mengatakan jika dirinya sudah memutuskan kontrak bersama tim Red Spark. Bahkan John Dabin juga mengakui jika dirinya tak suka dengan pemain baru Red Spark, yaitu Eliza Zanet, pengganti Megawati. Karena menurut John Dabin pemain baru Red Spark tersebut tak akan pernah bisa gantikan Megawati sebagai opositor Red Spark. Begini penjelasan lengkapnya. 그렇다고 그래서 파이팅 이러고 안아줬는데요. 영어로 했어요. Kabar mengejutkan datang dari tim bola voli Korea Selatan, yaitu tim Red Sparks. Setelah kehilangan pemain asing andalan mereka, asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, kini Red Sparks kembali diterpa badai. Bukan oleh kekalahan di lapangan, melainkan oleh pernyataan mengejutkan dari salah satu pemain mudanya yang bersinar musim lalu di tim Red Spark, yakni John Dabin. John Dabin secara terbuka menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Red Sparks. Alasannya bukan karena cedera, bukan karena tawaran klub besar lain, tetapi karena Megawati sudah tidak lagi menjadi bagian dari tim tersebut. Saya datang ke Red Sparks karena Megawati. Saya ingin bermain bersamanya, belajar darinya, dan berkembang bersamanya. Kini dia sudah tidak ada di sini. Rasanya tidak ada lagi alasan bagi saya untuk tetap bertahan. Bagi banyak penggemar voli, Megawati mungkin adalah bintang internasional yang mencetak poin dan membakar semangat tim. Namun bagi John Dabin dan beberapa pemain muda lainnya, Megawati adalah simbol harapan, inspirasi, dan figur mentor yang membentuk karakter serta permainan mereka. Saat Megawati resmi bergabung dengan Red Sparks pada musim 2023 sampai 2024, John Dabin yang saat itu baru saja masuk ke dunia profesional sebagai rookie, memilih Red Sparks karena ingin bermain satu tim dengan pemain yang sudah lama ia kagumi. Dia bukan hanya pemain asing, dia mengajarkan saya arti kerja keras, bagaimana berpikir di tengah tekanan, dan bagaimana tetap rendah hati meskipun tampil luar biasa. Saya bisa sejauh ini karena dia. John Dabin dan Megawati menjadi duet yang tak terduga, namun sangat mematikan. Di tengah tekanan persaingan dengan tim-tim besar seperti Pink Spiders dan Hyundai Hill State, Red Sparks tampil mengejutkan karena permainan solid yang dibangun antara Megawati dan John Dabin. Bahkan media-media Korea menyebut John Dabin sebagai calon penerus Megawati dengan kemampuan membaca permainan, kelincahan, dan semangat juang yang sangat mirip dengan sang bintang Indonesia. Namun sekarang, prediksi itu tinggal kenangan. Saya tidak pernah membayangkan akan ada di momen seperti ini. Dulu saya semangat karena tahu saya akan terus berkembang bersama Megawati. Sekarang saya justru berpikir untuk pergi. Red Sparks mencoba menambal lubang besar yang ditinggalkan Megawati dengan mendatangkan oposit asal Italia, Eliza Zanet. Namun keputusan ini justru mendapat kritik tajam dari John Dabin. Bukan saya benci pemain baru Red Spark, yaitu Eliza Zanet. Tapi gaya bermainnya tidak cocok dengan sistem yang kami bangun musim lalu. Tidak ada chemistry. Bahkan John Dabin menyatakan bahwa latihan bersama Eliza tidak memberikan efek positif apapun dalam performanya. Ia menilai bahwa apa yang dia rasakan saat berlatih bersama Megawati sangat berbeda dengan apa yang dia alami sekarang. Saat saya latihan dengan Megawati, saya merasa dilatih oleh seorang kakak, mentor, bahkan pelatih kedua. Tapi saat dengan Eliza Zanet, saya hanya merasa seperti robot di latihan. Tidak ada koneksi emosional. John Dabin bukan satu-satunya pemain muda yang kecewa dengan situasi ini. Menurut berbagai sumber internal, beberapa pemain muda yang bergabung ke Red Sparks pada musim lalu memilih tim tersebut karena ingin satu tim dengan Megawati. Dan saat Megawati memperpanjang kontraknya, minat pemain muda semakin meningkat. Namun kini, semuanya berubah drastis. Dulu, Red Sparks dipenuhi pemain muda yang penuh semangat karena ingin belajar dari Megawati. Sekarang banyak dari kami yang mempertimbangkan hengkang. Kami datang karena satu alasan dan alasan itu sudah tidak ada. John Dabin menegaskan bahwa dirinya sudah mengambil keputusan untuk memutus kontrak lebih awal dari Red Sparks. Saya tidak bisa memaksakan diri. Saya tidak nyaman lagi.
Ini bukan Red Sparks yang saya bayangkan ketika pertama kali menandatangani kontrak. Ia bahkan menyatakan bahwa saat ini tengah berkomunikasi dengan beberapa tim lain, baik di Korea maupun luar negeri, untuk mencari tempat baru yang bisa membantunya berkembang, seperti saat bersama Megawati. Megawati telah meninggalkan Red Sparks, tetapi jejaknya tetap membekas, bukan hanya di papan skor, tapi juga dalam hati pemain muda seperti Jeon Dabin. Kisah ini menunjukkan bahwa kehadiran pemain asing bukan hanya soal membawa poin, tetapi juga membangun budaya, motivasi, dan semangat dalam tim. Sayangnya, warisan itu kini perlahan menghilang dan Red Sparks tampak kesulitan menjaga api semangat tersebut tetap menyala. Kepergian Jeon Dabin bisa menjadi titik balik atau justru awal dari kehancuran semangat muda di Red Sparks. Tim yang sebelumnya dikenal sebagai rumah berkembang bagi talenta muda kini harus menghadapi kenyataan bahwa ketergantungan mereka pada satu sosok, Megawati, terlalu besar. Manajemen Red Sparks kini berada di persimpangan jalan, membangun kembali dengan arah yang baru atau terus kehilangan pemain satu persatu karena tak mampu menjaga semangat yang dulu pernah Megawati nyalakan. Satu hal yang pasti, Megawati mungkin telah pergi, tapi pengaruhnya masih sangat terasa, bahkan cukup kuat untuk membuat seorang bintang muda seperti Jeon Dabin memilih jalan keluar. Berita kedua, begini pernyataan media Korea, yaitu MK Sport yang kecewa usai Megawati umumkan akan gabung grup ini. Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi sorotan besar media olahraga Asia. Media Korea Selatan, yaitu MK Sports, yang selama ini dikenal intens dalam mengamati sepak terjang pemain asing di Liga Voli Korea, secara mengejutkan mengeluarkan laporan khusus mengenai Megawati, mantan opposite hitter andalan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, yang kini memilih untuk beristirahat dan tidak memperkuat timnas Indonesia di ajang AFC Nations Cup dan SIA V-League tahun 2025. Langkah mengejutkan Megawati ini memantik perdebatan di berbagai media Korea Asia, mulai dari Korea hingga Vietnam. Bahkan, meski dirinya tak lagi berada di Korea Selatan, nama Megawati tetap menggema di ruang-ruang redaksi media negeri ginseng. Ini bukan fenomena biasa. Ini adalah bukti bahwa Megawati bukan sekadar pemain asing biasa. Ia adalah legenda di Liga Voli Korea Selatan. Sejak debutnya bersama Red Sparks di Liga Voli Korea musim 2023 sampai 2024, nama Megawati langsung mencuat sebagai sensasi baru. Ia menjadi pemain Asia Tenggara pertama yang tampil reguler di posisi opposite hitter, sebuah posisi vital yang biasanya didominasi oleh pemain Eropa dan Amerika Latin. Tak hanya mencetak poin demi poin, Megawati juga menyihir publik Korea dengan gaya bermainnya yang eksplosif dan ekspresinya yang penuh semangat. MK Sports dalam laporan terbarunya menyebut Megawati sebagai mantan opositor terbaik Red Sparks. Mereka bahkan secara terbuka menyatakan rasa penasaran mendalam terhadap kelanjutan karir bintang asal Jember itu. Meski Megawati sudah tak lagi memperkuat klub Korea Selatan, kami masih ingin tahu kemana langkahnya berikutnya. Apakah ia akan kembali ke Korea atau menjajal liga lain yang lebih menantang? Megawati sebenarnya sempat masuk dalam daftar pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan timnas Indonesia menjelang AFC Nations Cup dan SEA V-League tahun 2025. Turnamen ini menjadi penting karena poin-poin yang diraih dalam ajang ini akan berdampak langsung terhadap peringkat dunia tim nasional di bawah naungan Federasi Bola Voli Internasional, FIVB. Keikutsertaan Megawati jelas sangat diharapkan untuk mendongkrak kekuatan serangan Indonesia. Namun kabar mengejutkan datang hanya beberapa bulan jelang turnamen bergulir. Megawati dipastikan absen. Keputusan ini sontak menjadi bahan pemberitaan di berbagai media, termasuk MK Sports yang menilai absennya Megawati sebagai kehilangan besar, bukan hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi dinamika kompetisi Asia. Dalam penelusurannya, MK Sports mengungkapkan bahwa Megawati memilih untuk beristirahat dan memulihkan kondisi fisik usai menjalani musim yang sangat intens bersama Red Sparks.
Cedera yang dialaminya saat tampil di Liga Korea masih membekas dan bahkan memengaruhi performanya saat membela klub lokalnya, Gresik Petrokimia, di Final Four Proliga 2025. Saat dimintai keterangan oleh awak media nasional, Megawati tidak banyak bicara. Hanya satu kalimat singkat, namun penuh arti yang ia ucapkan. "Itu nanti rahasia, aku nggak bisa jawab," katanya sambil tersenyum. Namun ia kemudian menambahkan, "Tetap main kok, insya Allah di bulan Agustus untuk timnas." Pernyataan itu seakan menjadi isyarat bahwa Megawati belum sepenuhnya menutup pintu untuk membela tim merah putih. CAF League 2025 yang akan digelar di Vietnam dan Thailand pada bulan Juli-Agustus menjadi kemungkinan besar kembalinya sang bintang. Jika di Indonesia absennya Megawati diratapi, maka di Vietnam kabar ini justru disambut dengan sorak-sorai. Media Vietnam The Tao 247.vn bahkan menulis judul artikel yang sangat mencolok. Timnas Voli Putri Vietnam terima kabar bagus di AFC Nations Cup dan SEA V-League. Dalam laporan tersebut, Megawati disebut sebagai rintangan terbesar bagi Vietnam dalam upaya mendominasi Asia Tenggara. Ketiadaannya di AFC Challenge Cup dan kemungkinan absennya di leg pertama SEA V-League membuat peluang Vietnam untuk meraih kemenangan terbuka lebar. Tanpa Megawati, lini serang Indonesia kehilangan taringnya. Ini adalah momentum emas bagi Vietnam untuk tampil sebagai raja di Asia Tenggara. Di tengah ketidakpastian ini, satu pertanyaan besar masih menggantung di udara. Kemana Megawati akan berlabuh musim depan? MK Sports menyatakan mereka belum mendapatkan informasi resmi tentang klub yang akan diperkuat Megawati untuk musim kompetisi 2025 sampai 2026. Kami terus mencoba menggali kabar dari berbagai sumber, tetapi Megawati dan pihak manajemennya masih menyimpan rapat-rapat keputusan tersebut. Beberapa spekulasi menyebut Megawati tengah mempertimbangkan tawaran dari Jepang. Bahkan ada rumor yang mengaitkannya dengan klub dari Turki, dua liga terbaik dunia yang menjadi impian para pemain voli profesional. Dalam tulisannya, MK Sports tak ragu menyebut Megawati sebagai simbol kebangkitan Asia Tenggara di kancah voli internasional. Ia adalah pemain pertama dari Indonesia yang mampu mengubah persepsi klub-klub besar Korea terhadap pemain ASEAN. Ia tak hanya menjadi pelengkap kuota asing, tapi benar-benar menjadi motor serangan utama. Dia bukan hanya pemain, dia adalah simbol revolusi. Dia membuktikan bahwa Asia Tenggara bisa bersaing. Keputusan Megawati untuk rehat dari panggung internasional bukanlah keputusan sepele. Ia bukan hanya melewatkan sebuah turnamen, tapi juga memberi sinyal bahwa ia tengah merancang sesuatu yang lebih besar. Apakah itu comeback megah di SEA V-League?